Gempar, Irak penjarakan hingga vonis mati warganya yang punya hubungan dengan Israel. Amerika Serikat keberatan dengan undang-undang yang disahkan di Irak pada Kamis lalu yang mengkriminalisasi normalisasi hubungan dengan Israel. AS mengatakan sangat terganggu dengan pengesahan undang-undang baru di Irak itu. Amerika Serikat sangat terganggu oleh pengesahan undang-undang parlemen Irak yang mengkriminalisasi normalisasi hubungan dengan Israel, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. Selain membahayakan kebebasan berekspresi dan mempromosikan lingkungan antisemitisme, undang-undang ini sangat kontras dengan kemajuan yang telah dibuat negara tetangga Irak dengan membangun dan menormalkan hubungan dengan Israel, menciptakan peluang baru bagi orang-orang di seluruh wilayah. Tambah pernyataan tersebut dilansir The Times of Israel. Parlemen Irak kompak untuk mengecam normalisasi hubungan dengan Israel hingga akan menerapkan hukuman yang tidak main-main. Parlemen Irak mengatakan dengan suara bulat menyetujui undang-undang yang mengkriminalisasi segala bentuk normalisasi dengan Israel. Menurut teks undang-undang yang diperoleh Middle East Eye, semua warga Irak baik di dalam maupun luar negeri dilarang menjalin hubungan dengan Israel, mengunjungi negara itu atau mempromosikan normalisasi. Undang-undang tersebut berlaku untuk semua pejabat negara, termasuk yang berada di wilayah semi-otonom Kurdistan Utara, lembaga pemerintah, perusahaan swasta, media, perusahaan asing di Irak juga harus mematuhi peraturan tersebut. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap orang Irak yang mengunjungi Israel akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, hingga hukuman yang tidak main-main yaitu vonis mati. Masyarakat Irak yang menjalin hubungan politik, ekonomi, atau budaya dengan institusi Israel, bahkan melalui jaringan media sosial, akan dijatuhkan hukuman mati. Selama ini Israel telah dikucilkan oleh negara-negara Timur Tengah dan Afrika untuk sebagai bentuk perlawanan terhadap aneksasi di Palestina. Walau begitu, belakangan ini beberapa negara dikabarkan telah menormalisasi hubungannya dengan Israel. Amerika Serikat punya peran penting dalam normalisasi hubungan Israel dengan negara lainnya, di mana pemerintahan Biden mendorong perjanjian Abraham yang ditandatangani Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Maroko pada tahun 2020 lalu. Turki bombardir Irak, mayat bergelimpangan, anak-anak mandi darah. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Irak Utara, tepatnya di Zako, Provinsi Duhok. Militer Turki telah membombardir sebuah lokasi wisata di daerah tersebut dengan serangan artileri. Akibat serangan itu warga sipil bergelimpangan jadi mayat. Dari informasi yang didapatkan FIFA Militer Kamis 21 Juli, banyak warga sipil tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan artileri militer Turki tersebut. Saya terkejut dengan serangan artileri sembrono di sebuah resort musim panas di Zako hari ini yang mengakibatkan korban warga sipil dan mengutuknya dengan keras, kata Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Irak Masrour Barzani dalam siaran resminya. Menurut Barzani, serangan yang dilakukan militer Turki harus segera diselidiki karena korban dari serangan itu adalah warga sipil yang tidak berdosa. Tidak ada pembenaran untuk serangan terhadap warga sipil. Ini sudah terlalu sering terjadi, harus dihentikan. Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah federal di Baghdad untuk penyelidikan menyeluruh. Barzani mengatakan memang selama ini semua pihak tahu bahwa militer Turki bukan ingin berperang dengan Irak dan rakyat sipil, tapi memburu kelompok teroris YPG atau PKK. Wilayah kami telah berulang kali terseret ke dalam kekerasan oleh pertikaian antara Turki dan PKK. Ini telah merugikan warga negara kita dengan rasa sakit, penderitaan, dan kenyemasan yang tidak perlu. Ini harus berakhir, kata Barzani.
Sementara itu Barzani sudah memerintahkan Menteri Kesehatan untuk segera melakukan evakuasi dan pertolongan cepat terhadap para korban serangan militer Turki di Zako. Sementara itu lokasi penyerangan artileri militer Turki di Zako benar-benar hancur. Terlihat banyak mayat bergelimpangan dan korban bermandikan darah. Sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Perlu diketahui beberapa waktu lalu Turki telah mengumumkan menggelar operasi militer baru di wilayah Irak Utara. Targetnya memang memburu kelompok teroris YPG atau PKK. Akhirnya Turki tunjukkan taringnya. Turki ajak negara-negara muslim kirim militer ke Palestina. Saya tunjukkan ketegasan kami. Turki menyerukan pentingnya sokongan negara-negara muslim untuk melindungi warga Palestina dari Israel. Menteri Luar Negeri Turki mengajak negara-negara muslim mengirimkan bantuan finansial dan militer untuk melindungi warga Palestina. Suara itu diungkapkan dalam pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam. Menurutnya, kewajiban melindungi warga Palestina sejalan dengan resolusi Sidang Umum PBB. Cavusoglu mengatakan komunitas internasional memiliki kewajiban untuk melindungi warga Palestina, terutama negara-negara muslim. Kita harus membela keadilan dan kemanusiaan, tidak ada pilihan lain, ini saatnya menunjukkan kebersamaan dan ketegasan kita, ujar Cavusoglu. Umat muslim mengharapkan inisiatif kita untuk memimpin dan berani. Turki siap mengambil langkah apapun yang diperlukan, katanya. Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji akan mengerahkan segala upaya untuk membantu Palestina dan membuat negara-negara muslim menghentikan serangan Israel yang sudah dari dulu tidak pernah berhenti. Ratusan warga Palestina telah menjadi korban atas aksi Israel yang tidak pernah berhenti. Turki akan segera mengirimkan militernya untuk menjaga keamanan Palestina dan keselamatan warga di sana. Negara-negara muslim yang lain diharapkan untuk membantu dan mendatangkan militer ke sana.